ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ini suara luar apa gimana Pak? Suara kajian ini di luar apa internal saja? Dalam aja. Ini suara zikir yang dikeraskan. Apa tidak cukup beliau zikir sendiri gitu? Apa harus masyarakat dengar? Dan ajaib masyarakat nggak ada yang hafal zikirnya. Setiap hari ditalqinkan zikir-zikir seperti ini, hanya beliau-beliau aja yang hafal. Ajaib. Ya. Inilah diantara tidak baiknya orang beribadah tanpa ilmu. Ya. Yaitu kebid'ahan yang dilakukan dalam ibadah dengan tata cara yang justru bukannya bermaslahat, bermadarat dan mengganggu orang-orang lain yang mau zikir. Ya. Jadi ngotot seperti ini tidak benar dalam sunnah Nabi SAW. Antum lihat di zaman Nabi SAW, setelah sholat fardu, para sahabat berzikir ya. Apakah mereka zikir dengan jahar, dengan suara? Iya, ada suaranya. Tetapi pertama, tidak teriak seperti ini. Ini melampaui batas, atau bahasa lainnya norak. Ya. Kedua, juga tidak seragam. Tidak seragam maksudnya yaitu jama'atan secara berjamaah. Jazakallah khair. Secara berjamaah. Ya. Melainkan masing-masing dengan zikirnya. Fadal suaranya agak sedikit lebih keras, tapi bukan keras. Ya, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu gitu. Ya, tidak sampai teriak meninggi. Terus orang lain bagiannya mana terus? Ini namanya egois. Ya. Maksudnya jemaah yang ada di dalam masjid tersebut, bagaimana cara mereka zikir? Sekarang coba kita pakai logika aja. Jemaah dengan imam. Yang zikir imam doang atau jemaah juga? Harusnya jemaah juga zikirkan setelah salat. Kalau misalnya imam zikir dengan keras, lebih-lebihi batasnya, otomatis jemaah mau zikir sendiri pun bingung. Nih, kalau saya zikir sendiri, kehalau dengan suara imam. Atau keikut dengan zikirnya imam. Udah gitu zikirnya cepat. Ini jemaah sekalian, kita ini pakai baju aja, di jalanan aja ada adabnya. Terutama sekali dengan ibadah. Hablum minan nas aja kita ada adabnya dalam Islam, apalagi hablum minallah. Dan kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Kalau tata cara beribadah seperti ini tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka dikhawatirkan sudah capek, bikin mangkal orang lain, mengganggu sebagian pihak, dan tidak diterima oleh Allah. Lalu buat siapa kita beribadah? Sementara kita tuh mencari pahala dari Allah. Ya, bagaimana? Ya. Sekarang tetangga-tetangga yang mau sholat di rumah, terutama ummahat, ibu-ibu, ya, tetangga masjid nih. Itu gimana mereka kemudian bisa khusyuk sholatnya sementara imam besar mentalkin mereka dengan zikir-zikir setelah sholat, yang itu urusan dia dengan pribadinya sebenarnya. Ajaib. Ini ketika tidak pakai syariat Islam dengan sempurna, maka seperti ini yang terjadi, jemaah. Ya. Maka kita pelajari di sini
syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, terutama orang non-muslim ya, menganggap nih rumah ibadah kita ini rame terus. Ya, apa enggak cukup azan dan qomat gitu. Belum lagi nanti maulidannya. Belum haulannya. Belum malam Jumatannya. Belum sebelum subuhnya, belum sebelum maghribnya. Kayaknya ini sesuatu yang paling utama di masjid adalah speaker. Nggak ada speaker, nggak ada zikir. Iya. Sekarang kita tanya ke rekan-rekan yang zikirnya masya Allah sampai membahana. Coba nggak ada listrik, mau nggak zikir sekeras itu? Enggak. Maka inilah efek dari apa? Beramal tanpa ilmu. Ya. Lebih-lebih kalau misalnya ternyata diketahui dalam hadis hal tersebut tertolak amalannya. Kasihan. Taib, adab di jalan dan di perjalanan. Jadi enggak usah keluar berarti Pak ya? Ini enggak keluar kan ya? Enggak. Ya, karena kasihan tetangga kita. Padahal tetangga di masjid itu apa? Pepohonan dan dedaunan ya. Jadi insya Allah enggak terganggu. Tapi enggak usah. Di sini aja yang mau menyimak ke masjid. Adab di jalan dan di perjalanan. 1. Berjalan dengan sederhana dan penuh kerendahan hati. Tidak angkuh atau sombong atau memalingkan muka dari manusia karena sombong. Ada berapa hal di sini? Berjalan dengan sederhana. Seperti apa berjalan dengan sederhana? Ya berjalan melayaki manusia berjalan, itu pertama. Itu sudah jalan biasa gitu, nggak usah dengan kaifiyah atau tata cara jalan yang menunjukkan antum tuh orang beda. Kayak gimana itu? Jalannya orang yang beda tuh gimana? Baik dari segi bahasa tubuh maupun dari segi pakaian maupun dari segi kendaraan. Bahasa tubuh itu ada ya. Sekarang topi sebagian dari pekerja negeri kita ya, atau sebagian dari sopir. Kenapa topi itu begini ya? Coba pernah lihat nggak topinya siapa ya? Topi yang membuat dia harus kayak gini tuh. Ngerti nggak? Nggak ada topinya di sini. Ya. Topi polisi dan semisalnya. Tujuannya apa seperti itu? Tujuannya kewibawaan. Baik. Kalau memang dia tentara, polisi atau orang yang bekerja yang harus ngedongak, maka itu udah nggak masalah. Ngedongak di sini maksudnya supaya tegap, supaya jangan kayak gini, tegap. Di dunia tentara itu makan itu bukan mulut yang nyamperin nasi, tapi nasi yang nyamperin mulut. Ngerti nggak Pak? Jadi makannya kita ini orang kita nih, gini kan? Nggak, di tentara nggak gitu. Itu aib. Makanya gini. Iya, kecuali kalau lagi offline tentaranya, off the record ya. Atau saking lapornya. Makanya gini, antum kalau mau berwibawa, makanya gini ya kawan. Nasi nyamperin mulut, bukan mulut nyamperin nasi, itu binatang. Ya tapi mau kita nggak sadar ya. Ya kan? Iya. Entah karena kebinatangannya atau gimana nggak tahu. Ya pokoknya begitu. Nasi nyamperin mulut. Supaya terlihat berwibawa, tegap. Karena orang-orang ini mereka berkepentingan untuk berwibawa supaya tidak diremehkan oleh masyarakat. Ya itu nggak masalah. Asal ketika di luar ketentaraan atau di luar kepolisian atau di luar dinas atau tugas, jangan pakai style seperti itu. Nah gitu kan. Jadi orang biasa gini nggak usah pakai style kayak gitu. Itu. Kemudian supir-supir sebagian taksi yang mewah, ya kan Pak. Topi ini kan beda tuh. Jadi mau dia harus ngedongak gini. Iya, supaya apa tegap, terjaga dan tidak tidur, apalagi ngelindur. Ya.
Begitu. Makanya seperti ini bukan dimaksudkan dengan kesombongan, bukan dimaksudkan sebagai kesombongan kalau memang di medan atau konteksnya. Kalau prajurit apa yang bendera apa paskibra apa namanya? Ya, itulah pokoknya namanya, ya. Apa misalnya ngelihat topinya, pasti topi yang membuat dia itu ngedongak karena agak ke bawah. Kok kayak gini nggak kelihatan, harus kayak gini. Biar apa? Biar tegak. Ini bukan bermaksud sombong. Tapi kalau pas lagi ngaji atau lagi sholat, nah ini aneh, ini ngapain antum kayak gini? Ya. Nah kemudian nggak pakai topi, nggak pakai apa? Pakai moge. Nah, maksudnya apa? Dinas bukan, ada kepentingan nggak? Nggak. Cuman apa? Cuman supaya dianggap saja. Maka ini nggak boleh. Maka isi masuk penuh kerendahan hati, sederhana, penuh kerendahan hati. Baik dari body language, gesture, ya, baik dari kepala atau dari raut muka, nggak berjalan sambil meremehkan, berjalan di fukara antar orang fakir. Nah ini sombong. Atau dengan pundak yang digini-ginikan, ya. Kecuali yang memang sarafnya beda. Nah, kalau sarafnya kurang normal atau beda, maka maklum. Kayak teman saya ada orang Lombok, keturunan Arab. Itu kalau jalan Pak, asik banget pokoknya. Iya, kok jalan kayak gitu. Dari belakang tuh kelihatan tuh kayak punuk-punuk onta bolak-balik gitu. Ya. Ya, Masya Allah. Tapi itu emang dia kayak gitu orangnya, nggak bermaksud sombong, makanya ini nggak masalah. Nah, baik juga dengan pakaian. Pakaian itu bisa menyimbolkan isi hati seseorang. Karena sombongnya, tinggi hatinya misalnya. Baik pakaian mewah di tengah-tengah kalangan yang rendah. Sengaja. Ya. Ada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW dalam riwayat, ana lupa perawinya dari kitabnya, tapi hadisnya sahih. Dalam ingatnya di Riyadhus Shalihin dalam Kitabul Libas, yaitu barang yang maknanya barang siapa yang meninggalkan pakaian yang sangat mahal, tapi meninggalkannya karena apa? Bukan karena haram, bukan. Meninggalkannya karena tawadhu'an lillah, karena tawadhu' kepada Allah, ya, maka Allah akan memanggilnya nanti ru'usul khalaiq, fi ru'usil khalaiq, yaitu di tengah-tengah para hambanya di akhirat. Jadi akan Allah muliakan dan Allah bangga-banggakan orang ini. Nah, pakaian. Kalau misalnya pakaian yang dikenal mewah tersebut membuat dia sombong atau dianggap oleh orang sebagai kesombongan, maka hindari. Bukan berarti pakaian tersebut haram, bukan. Fadhal, kalau punya duitnya, fadhal, beli dan pakai. Tapi lihat konteksnya. Tapi kalau di tengah-tengah orang-orang yang memang berpakaian mewah, di kondangan dan semisalnya, tafadhal, nggak masalah. Nggak ada masalah, insya Allah nggak masalah. Karena di occasion seperti itu, biasanya orang memakai pakaian terbaik. Atau pas Jumatan, nggak masalah. Ya, baik. Pakaian bisa. Atau seperti lipatan yang ini nih. Lipatan kerah diangkat gini. Ya. Itu kan sebagian orang menganggapnya sebagai kesombongan. Ya. Antum kenapa kok kerahnya dibuka? Ya, enggak apa-apa, ana pengen kayak taksido bertopeng. Kalau taksido bertopeng enggak, Pak? Atau Batman dan misalnya. Enggak tasyabbuh dengan orang-orang kufar, enggak boleh. Kemudian berikutnya dengan kendaraan. Ya, di sini tidak angkuh dan sombong, berjalan penuh kerendahan hati dengan kendaraan. Kendaraan mewah boleh enggak? Boleh. Selama tidak melampaui batas harganya atau kemewahannya. Itu pun relatif. Tetapi ketika memakai kendaraan mewah dengan adanya maksud angkuh dan sombong, maka ini dilarang. Walaupun yang berjalan bukan kita, tapi kendaraan. Tapi maksud semakna dengan ini kendaraan. Ya, jadi semakna dengan ini berjalan dengan sederhana, penuh kerendahan hati. Jangan angkuh, jangan sombong dengan gesture, yaitu bahasa tubuh, dengan pakaian, dengan kendaraan. Ya. Ya, kalau bisa sederhana, alhamdulillah. Kalau bisa sederhana, alhamdulillah.
Baik, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Memalingkan muka dari manusia ini ada dua makna. Imma makna zahir, yaitu memalingkan muka. Ya. Malas ngeliat orang kayak gini, ya. Ya, karena sombong. Ya. Atau memalingkan muka di sini tidak mau mereply, merespon dan semisalnya. Bisa maknanya. Memalingkan, wala tusa'ir khaddaka linnas, bisa memalingkan muka dari manusia dengan sebab dia memalingkan mukanya dipalingkan. Lihat dia, orang miskin, nggak mau ngeliat anak saya. Ya, ini memalingkan muka karena sombong. Atau memalingkan muka dalam artian kiasan, yaitu apa? Tidak mau merespon, tidak mau sama sekali berdekatan ya dengan orang-orang yang dianggap rendah atau miskin. Rendah di sini rendah dari segi dunia. Ya, adapun memalingkan muka dari orang-orang rendah dari segi akhlak dan agama, maka ini disyariatkan. Iya, memalingkan muka dari orang-orang yang rendah akhlak dan agamanya disyariatkan. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'rid 'anil jahilin." Dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh, yaitu yang tidak baik akhlaknya atau tidak baik agamanya. Maka berpaling dari mereka tidak ada masalah. Maka cukup katakan pada mereka, "Assalamualaikum," dah khalas. Dah pergi, enggak usah berdekatan pada mereka. Seperti ada teman-teman misalnya di pos ronda dan mereka sedang main gaple. Ya jangan nimbrung. Ya, asik nih gaple nih. Udah lama nih aneh enggak nih. Sekali-kali lah walaupun dosa kecil, ya enggak bisa. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari itu. Walaupun dibilang sombong, wah sombong lu, enggak mau main sama kita. Biarin. Sombong bagi mereka tidak mesti sombong bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memalingkan muka atau berpaling, tidak respon terhadap orang-orang yang rendah dari segi dunia yaitu fakir, maka ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Bahkan ini menunjukkan apa? Kesombongan. Tidak mau dekat pada teman-teman yang fakir. Hanya mau dekat pada teman-teman yang standar di atas. Alasannya apa? Alasannya kalau orang yang fakir itu mukanya miskin. Kemudian ya ujungnya paling nanti nagih, bukan nagih. Ujungnya apa? Ngutang. Maka ini kesombongan. Bahkan sampai tahap dai pun nggak boleh seperti ini. Ya, kalau misalnya terhadap orang yang kaya, itu responnya, salamnya itu beda nadanya. Masya Allah, waalaikumsalam, ahlan wassalam. Kemana aja antum, mana nyari antum? Dalam artian nyari donasinya. Ya, nggak boleh. Ama orang kemudian standar ke bawah, ikhwan biasa. Enggak. Lewat, assalamualaikum. Beda, nadanya beda, datar, assalamualaikum. Ya. Gitu, beda. Dan ini terjadi pada sebagian dari dai yang semoga Allah maafkan. Baik dai ahlus sunnah maupun ahlul bid'ah. Ya, beda pelayanan, beda respon karena apa? Faktor dunia. Dan ini enggak bagus sama sekali, enggak bagus. Ini Rasulullah SAW saja sampai ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Abasa wa Tawalla. Ya, karena Abdullah bin Maktum punya apa coba? Beliau sudah tua renta, kemudian buta matanya, ya. Dan beragam hal yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang kurang. Tetapi Abdullah bin Maktum ketika mendengar suara Rasulullah, beliau bergegas ke Rasulullah untuk menanyakan sesuatu atau menyapa beliau alaihissalatu wassalam. Tapi Rasulullah sedang sibuk ngobrol sama pembesar Quraisy. Maka Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Maktum. Ini berpalingnya ini bukan dalam konteks sombong padahal. Rasulullah enggak bermaksud sombong. Bukan meremehkan Abdullah bin Maktum, bukan. Karena beliau ini sedang ngobrol. Namanya sedang ngobrol, dipotong, tentu kita juga tidak mau. Apalagi ini ngobrolnya sama pembesar dalam rangka dakwah. Ya, tetapi tetap Allah tegur. Ini hikmahnya besar untuk para orang yang berdakwah. Para pendakwah, hikmahnya besar. Ya, belum tentu orang-orang yang kaya itu mau dapat hidayah.
Bisa saja mereka hanya oportunis. Tapi orang-orang yang meskipun lemah ekonomi, lemah dunianya, datang karena menuntut ilmu itu jauh lebih afdol daripada sebatas donatur yang cuma mendonasi yang memang bermanfaat insyaallah, tetapi nggak pernah mau mendapatkan hidayah dari ilmu. Beneran? Ya. Jadi jangan kita itu bermental sombong dengan melihat orang dari strata ekonominya. Enggak, malah justru Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa? Untuk dunia lihatlah yang di bawahmu, yaitu orang-orang fuqara, masakin. Dekatilah mereka karena itu melembutkan hati. Ya, dekatilah anak-anak yatim, eluslah kepala mereka. Itu melembutkan kalbu. Ya, melembutkan kalbu. Jadi jangan sombong. Wala tusa'ir khaddak linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Marah dalam bahasa Arab artinya angkuh, bukan marah. Angry ya, bukan. Tapi marah di sini artinya adalah angkuh, sombong. Jalan-jalan di muka bumi tapi jangan sombong. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, dalam ayat lain dalam di surat di surat Al-Isra ya. Ya, di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa merobek bumi. Apakah antum kalau jalan antum memotong bumi kemudian buminya terbelah retak gitu? Enggak sama sekali. Ya. Walan tablughal jibala tula. Engkau tidak akan sepadan tingginya dengan gunung. Jangankan gunung jemaah, pohon. Enggak sepadan tingginya dengan pohon. Ya, jadi jangan kita menyombongkan diri. Dan juga ilmu bisa sombong. Ilmu bisa membuat seseorang sombong. Kata sebagian ulama, ilmu itu ada panas kesombongannya. Siapa yang tidak membersihkannya, maka dia akan sombong dari ilmunya. Nah, sekarang kita kadang bedanya agak tipis antara kita itu tidak mau bergaul dengan sombong. Orang yang berilmu tidak mau memperbanyak pergaulan dengan yang sombong, itu bedanya tipis. Kadang enggak nyaru gitu, bahasanya nyaru. Ya. Tidak mau bergaul dengan banyak orang itu disyariatkan, dan itu termasuk di antara petunjuk salaf kita. Yaitu enggak sama semua orang kita tuh dekat sama semua orang tuh kita masuk gitu loh, sama semua kalangan. Tidak seperti itu caranya hidup. Tetapi tidak pula kita sombong. Ya, contoh, saya kasih contoh. Kalau misalnya dalam sektor dai ya, biasanya kan kalau dakwah ini kan, apalagi punya kajian di berbagai tempat, dan nomor HP-nya tersebar, itu akan banyak WhatsApp atau SMS. Sekarang WhatsApp lah, SMS nggak ada. WhatsApp masuk untuk menanyakan hukum ini, hukum itu. Ya. Nah, di sini ya, dilihat. Kalau terjadi perbedaan sikap, sama orang kaya dibalas, tapi sama orang miskin dia nggak balas, maka ini terjadi apa? Kesombongan dengan ilmunya. Karena ilmu ini bukan hanya untuk orang-orang khusus saja. Dalam Islam, ilmu itu untuk seluruh kaum muslimin. Memang ada tingkatannya ya, ilmu yang sangat berat karena beratnya ilmu tersebut berbahasa Arab dan memang kaidah-kaidahnya cukup membuat pikiran memutar. Ini memang untuk orang-orang khusus yang pintar. Tapi untuk amalan iman dan amal saleh, maka umumnya itu untuk terbuka untuk umat. Maka nggak ada kemudian saya nggak mau balas WhatsApp pertanyaan dari orang-orang yang miskin. Ini sombong. Ini sombong. Ya. Jadi ilmu itu bisa membuat pegiatnya sombong kalau memang tidak dibersihkan dengan niatan ikhlas. Ya begitu jemaah sekalian. Ya. Termasuk juga di antara kesombongan yang pernah Anda dapatkan
Ada seorang profesor. Ada seorang profesor dari Mesir lah. Ya. Beliau mengeluhkan ada seseorang bertanya kepadanya suatu permasalahan yang kecil. Permasalahan kecil di sini maksudnya mungkin permasalahan thaharah, bersuci kecil. Misal saja, kayak misalnya anak profesor kemudian antum bertanya kepada anak, Ustaz, apa hukumnya menghadap ke kanan selagi tidur? Anak bilang, ada nggak antum pertanyaan yang lebih bermutu daripada itu? Ini kesombongan. Bisa dipahami nggak Pak? Pertanyaan yang mungkin sederhana, apa hukumnya tidur menghadap sebelah kanan? Antum kok nanyanya hal kayak gini gitu loh. Antum tanya sama ustaz lain, tanya sama yang LC lah, nggak usah tanya profesor sama. Ini kesombongan, ya, kesombongan ini. Dalam ilmu agama itu tidur menghadap ke kanan itu berpahala nggak? Berpahala. Kita menjawab itu sunnah, itu berpahala gitu jawab. Berpahala. Kenapa harus kemudian dijawab apa? Orang seperti saya itu nggak ditanya dengan nggak pantas orang seperti saya ditanya dengan hal-hal yang remeh. Ini menunjukkan kesombongannya dengan ilmu dan menganggap bahwasanya di antara ilmu ini ada yang remeh. Sehingga saya itu nggak perlu ditanya hal-hal yang kecil seperti ini. Seorang dokter di bidang misalnya akidah, kamu ditanya, Ustadz, apa hukumnya kita misalnya baca bismillah pas makan? Hukumnya apa jemaah? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib di antara ulama. Ustadznya bilang, ya akhi, ya antum, apa nggak ada pertanyaan lain selain ini? Tanyalah hal-hal yang besar. Tanyalah hal-hal yang bersifat politik, negeri dan seterusnya. Ini kesombongan jemaah. Kesombongan. Hatta dia pakar dalam siasat syariah politik Islam, kalau ditanya perkara agama yang ringan, itu tetap jawablah. Jangan ngomong seperti itu. Lihat, ilmu saja bisa membuat kesombongan. Nah, ini adab di jalanan ini berkaitan dengan banyak hal, terutama kesombongan. Dan bukankah di jalan raya kita ini banyak terjadi kesombongan? Iya, banyak terjadi kesombongan, terutama dengan kendaraannya. Terutama sekali dengan motor-motornya, sebagian motor atau mobil. Ya. Jarang ada orang yang sombong dengan selain keduanya itu, yaitu dengan pesawat dia sombong, jarang. Ya. Oh, saya naik Garuda loh, itu jarang. Ya. 2, menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Arti menundukkan pandangan itu adalah dia tidak melihat ke hal yang haram. Dia tidak melihat ke hal yang haram, baik laki atau perempuan. Allah Ta'ala berfirman, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya yang lebih baik, yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Di sini jemaah sekalian juga ada faedah. Yang lebih afdal misalnya dalam kajian kalau tidak darurat seperti ini, kalau untuk ummahat atau akhwat tidak perlu ada screen atau wajah ustadznya kalau bisa. Kalau bisa, ya alhamdulillah. Kalau di sini karena akhwatnya sedikit jadi nggak bermasalah. Karena screen itu kan dekat. Tapi ya kadang-kadang kita butuh juga rekaman YouTube seperti ini. Ya, itu kembali ke masing-masing aja deh kalau kayak gitulah. Susah kalau zaman sekarang. Diatur supaya nggak ada gambar, susah. Ya. Jadi diperintahkan menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi di pandangan itu, jemaah sekalian, pandangan itu bisa membawa fitnah. Yang kata Nabi SAW, itu sahmun min sihami syaitan. Salah satu panah-panah setan. Apalagi sekarang zaman keramaian. Di zaman Nabi SAW atau zaman salaf, di antara fitnah mereka yang mereka khawatir yaitu ketika hari raya Id. Karena di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu sampai perawan-perawan, gadis pingitan atau
yang lagi haid dan nifas itu diperintahkan untuk kumpul di lapangan untuk mendengarkan khutbah Id. Itu di zaman salaf. Ya. Nah, jadi keluar semua perempuan kan. Dan mereka banyak yang bercadaran, banyak yang cadaran. Tapi ada apa kata sebagian pria salaf? Ya, yang paling aku khawatirkan itu pas hari raya Id harus jaga pandangan. Padahal itu zaman ketika itu perempuan nggak sebanyak sekarang. Itu pertama. Kedua, perempuan ketika itu banyak yang pakai cadar, nggak kayak sekarang. Kemudian yang ketiga, mereka juga masih memiliki rasa malu, tidak saling melihat. Itu pun mereka masih terwariskan rasa takut, gitu loh. Kalau kelihatan, kalau melihat. Kalau zaman sekarang bukan hanya hari raya itu perempuan. Setiap hari. Apalagi mohon maaf di kantor-kantor jemaah yang ngantor ya. Kita ini banyak fitnahnya. Ya bukan berarti ngantor haram, bukan. Yang mau gimana lagi itu nafkah. Tapi coba di kantor. Banyak fitnahnya. Masya Allah emang. Sekarang kita berusaha menghindari fitnah yang menghampiri kita. Bahkan kalau kita punya perusahaan yang berusaha sesuai sunnah ya. Kemudian perlu ada yang namanya frontliner. Frontliner Pak, apa namanya itu? Indonesia nggak ada itu kayaknya. Garda terdepan. Kayak mau perang aja itu. Apa dong? Resepsionis. Rata-rata resepsionis. Frontliner itu yang lebih baik, lebih bisa jadi frontliner itu laki atau perempuan? Perempuan. Susah. Coba di rumah sakit Pak. Rata-rata yang kasir, frontliner, itu rata-rata siapa? Yang pembayaran ya bagaimana? Perempuan, mereka lebih teliti dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi mereka berarti kan harus tampak. Ini fitnahnya zaman sekarang. Mau semua perempuan jangan seperti itu, laki-laki aja. Laki-laki ngurus duit susah Pak. Laki-laki nyari duit, ya ngurus duit pusing. Mendingan mancing kata laki-laki. Ya kan, mendingan mancing dah. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Ya. Allah, ya zaman kita nggak mengatakan ini zaman yang begitu. Kita nggak mengutuk zaman, bukan. Tapi inilah keadaannya seperti ini kita, ikhwan. Ya. Bahkan di suatu bimbel ini sunnah, memiliki owner sunnah, ngaji sama asatidzah dan juga masya Allah lah pokoknya menjaga sunnah di bimbel itu. Tapi frontlinernya tetap ummah akhwat, tetap akhwat. Karena kalau ikhwan itu jadi frontliner itu, ya Allah, banyak terjadi kesalahan. Dan mungkin juga orang nggak ada yang mau ke situ karena ya frontliner jenggotan ngeliatnya aja udah nggak enak ya. Tuh lihat zaman ya udah seperti ini. Ya. Mau ghadul basar jadi ketika apa? Ketika bayar ketika itu ya udah nggak ngeliat ke frontlinernya, nggak, cuman gini aja bayar. Seperti itu ya. Ini menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan. Terutama di kantor. Ya. 3. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Misalnya dengan membuang sampah atau sisa-sisa makanan di jalanan. Atau buang air di jalanan yang dilewati manusia dan dipakai duduk-duduk atau berteduh di sana. Na'udzubillah. Tidak menyakiti orang lain. Ini di jalanan. Jangan menyakiti orang lain dengan apa? Contoh membuang sampah di jalanan. Ya. Kalau menjaga kebersihan dan memungut adza itu nanti nomor 4 ya, menyingkirkan gangguan dan sampah di jalan itu termasuk sedekah, berpahala. Maka sebaliknya, melempar kotoran atau sampah di jalanan itu berdosa. Berdosa. Ya. Coba pernah nggak Pak lihat motor atau mobil biasanya? Naik mobil kita di belakangnya tuh, lagi jalan tuh, salah satu penumpangnya buka kaca jendela, lempar aqua lah apalah gitu loh. Kalau lempar duit sih alhamdulillah. Ini lemparnya apa? Sampah aqua. Atau lainnya lah tisu. Ini salah. Dan ini berdosa enggak? Berdosa. Ini termasuk kezaliman karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di mana letak dosanya? Pertama zalimnya dia, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
tempatnya. Kedua, dosa yang kedua apa? Yaitu berlawanan dengan syariat yang seharusnya menyingkirkan gangguan di jalan, ini malah memberikan gangguan di jalanan. Ya, jadi membuang sampah sembarangan di jalanan itu berdosa. Dan itu disebutkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Berdosa hal seperti itu, ya. Oke, enggak buang sampah, tapi dia ngerokok di motor. Nah, ini berisiko, ya. Urusan dia dengan rokoknya urusan dia, ya. Tapi masa di jalanan, gitu loh. Apa bukan di jalan? Apa dia di mana? Di motor, ya kan? Kita di belakang naik motor juga. Kan kadang-kadang kan ada bola api tuh, ya, kayak mau nyantet orang tuh, bola api dari rokoknya tuh kan, cus. Kan biasanya kau pengemudi kan, yang rokoknya pakai tangan kiri lah. Kau pakai tangan kanan gimana ngerokoknya sambil ngegas, ya, tangan kiri. Terus kadang-kadang kan kena angin, abu atau apa tuh merah-merahnya itu, baranya itu kan kemudian, iya terweselkan, ya, terkirim ke belakang, dapat kiriman, masya Allah. Kena sarung, plek, bolong celananya. Kena celana, plek, bolong celananya. Celananya bolong karena apa? Arang apa tadi? Barak rokoknya orang lain. Terus nanti kita yang dituduh, antum ngerokok, Zat. Kenapa? Ini bekas, enggak, ini bukan ana ini. Ini jejak pengembara fulan, ya, jejak dia bukan ana. Orang dapat mudaratnya. Sampai pernah ada orang kena barak rokoknya di matanya. Ke rumah sakit itu orang. Dan yang di depan kira-kira enggak? Enggak. Dan ketika udah kena matanya, lewat. Orang tersebut yang punya rokoknya itu enggak dan berlalu begitu aja. Tinggal di akhirat aja itu dituntut nanti. Ajaib. Ya, jangan seperti itu cuma. Ya. Atau membuang sisa-sisa makanan di jalanan. Nah ini kadang di mobil-mobil. Hatta walaupun di jalan tol jemaah. Walaupun di jalan tol. Itu bukan tempat sampah, itu zalim kalau kita nulis itu. Jangan mentang-mentang karena jalan tol nggak ada orang lewat, nggak, itu bukan tempat untuk membuang sampah di situ. Dan saya yakin pemerintah juga nggak ridho dengan hal seperti itu. Ya. Kadang kita lihat di jalanan-jalanan, ya pinggir jalan ada klausul-klausul buatan dari masyarakat yang membuang sampah di sini monyet. Nah, sering dengar, pernah baca itu Pak? Kalau antum memang pengen jadi seperti itu, buang aja sampah di situ, Pak. Ya, bagi mereka yang buang sampah di sini adalah monyet atau cuman monyet yang buang sampah di sini. Ya. Tapi ajaibnya apa? Ya banyak yang buang sampah di sini malah makin tertantang. Jadi orang-orang gini. Jadi kalau bisa kita itu jangan nulis seperti itu. Ya, jangan buang sampah di sini hanyalah anjing gitu. Ya orang bakal tertantang. Karena orang masyarakat lain, di sini tulisan tuh tempat biasa kita buang sampah, ada tulisan yang buang sampah di sini adalah anjing. Coba aneh mau membuktikan, anehnya anjing atau bukan gitu. Akhirnya pada buang sampah di situ dan ternyata masih manusia aja. Bohong berarti bukan anjing. Tetap buang sampah di situ mereka. Atau tertantang karena apa? Merasa ngapain lu ngatur-ngatur kita? Nah ini semua hal seperti ini tidak pada tempatnya, kezaliman dan dosa. Ya, waktu saya pulang dari Sukabumi mungkin sebulan lalu, itu di Jalan Raya Bogor Sukabumi saya melihat ada seperti itu klausul di sebuah gardu, bekas gardu gitu, ditulis cuman apa ya, bagong atau monyet yang buang sampah di sini. Tapi ternyata di situ penuh dengan sampah. Warga malah buang sampah di situ. Ini kesadarannya ini harus dipupuk dari apa? Dari ketakwaan kepada Allah. Nggak bisa kesadaran ini dipupuk dari kenusantaraan, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ya. Orang itu banyak memiliki sisi buruk. Yang mana obatnya itu cuma apa? Ketakwaan. Kesadarannya di ketakwaan dulu dah. Karena kok kesadarannya harus di nasionalisme, nggak mempan kadang-kadang. Walaupun jadi anjing-anjingin itu seperti itu, tetap aja mereka
istiqomah dengan buang sampah tidak pada tempatnya. Ya. Kita azan. Ya, fadal. Diazanin lo, fadal. Baik, kita lanjutkan ya, ikhwah. Atau buang air di jalanan yang dilewati manusia atau dipakai duduk-duduk dan berteduh di sana. Ini sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqul mala'in ats-tsalath. Atau ittaqul mala'in ats-tsalatsah. Jauhilah oleh kalian 3 hal yang mengundang laknat orang. 3 hal yang mengundang kutukan orang. Yang pertama, al-barazu fil mawarid, yaitu BAB di air mengalir, atau bisa sumber air atau air mengalir. Ini dengan syarat selama air tersebut baik dan akan dimanfaatkan oleh orang setelahnya, gitu loh. Adapun kalau mungkin Ciliwung, ini fadl, antum free, bebas, nggak ada 2.000 bayar ya. Jadi tapi kalau misalnya sungai ini atau mata air ini itu akan dimanfaatkan oleh orang atau itu dijaga oleh orang kebersihannya, dan kalau ditemukan ada kotoran tinja di sana, orang pasti akan mengutuk, nih siapa nih kayak gini nih, mudah-mudahan mandul nih orang kayak gini. Biasanya orang kayak gini, kadang-kadang doa apa gitu loh, siapa nih yang kurang ajar nih orang kayak gini, langsung keucap kalimat-kalimat kutukan. Ini pasti bagong nih kayak gini, jadi bagong nanti antum, atau minimal sikapnya kayak bagong. Itu satu. Kedua, au qari'atit thariq, yaitu BAB atau BAK lah, sama yang lebih buruk lagi BAB ya, di jalanan yang dilalui manusia. Jalanan yang dilalui manusia. Ya. Jalan yang dilalui manusia, baik itu jalan setapak atau jalan yang sudah established seperti jalan yang di sini alhamdulillah, maka kencing di tempat tersebut, di jalan tersebut, apalagi BAB, maka itu haram dan mengundang laknat orang. Itu kedua. Yang ketiga yaitu fi dhillihim atau di tempat mereka bernaung. Tempat orang-orang bernaung, BAK di situ atau BAB di situ. Di antaranya seperti di bawah pohon yang teduh. Orang kadang-kadang pedagang, tukang pikul bernaung di situ, malah dijadikan tempat kencing. Pas istirahat ngasok di situ, bau pesing ini, ternyata habis dikencingin. Itu pasti marah itu orang. Siapa ini tahu ini tempat biasa orang berteduh malah dijadikan tempat kayak WC. Ya. Termasuk juga halte. Apalagi kalau sampai level shelter, ya, ada yang kencing di situ, ini mengundang laknat orang. Ya, begitu. Itu dilarang. Itu termasuk adab di jalan atau perjalanan. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tafadhol Bapak-bapak jemaah. Ada pertanyaan atau tidak? Tafadhol. Tidak ada? Oh, kita Jumatan kita Isya aja sekarang kok. Ada enggak, Pak? Tafadhol yang bertanya, tafadhol. Kalau enggak kita lanjut ke 4 jemaah. Yang keempat, singkirkan apapun yang dapat mengganggu orang lain di jalanan. Nah, ini di antara adab yang dianjurkan ini, atau bahkan kadang menjadi wajib. Singkirkan apapun yang dapat mengganggu orang lain di jalanan. Ini termasuk sedekah dan menyebabkan seseorang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu." Tatkala seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting pohon yang berduri di tengah jalan, lalu ia pun menyingkirkannya, maka Allah menerima amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Gara-gara menyingkirkan ranting di jalan, ghusna syauk itu ranting yang ada syauknya, yang ada durinya. Wah, ini bisa kalau kena orang bisa bahaya. Maka dia pindahkan. Dalam riwayat lain, fa'adkhulahul jannah, maka Allah memasukkan ke dalam surga.
Dalam riwayat At-Tirmidzi juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang yataqallab, bolak-balik di surga dengan kendaraannya. Ketika dia ditanya, ini sebabnya apa kok dia bisa nyaman di surga gitu, bolak-balik di surga? Penyebabnya adalah karena dia memindahkan suatu rintangan di jalanan. Ya, suatu rintangan di jalanan. Maka menyingkirkan rintangan, hambatan ataupun sesuatu yang berbahaya di jalanan, ini menyebabkan seseorang masuk surga kalau dia ikhlas. Iya. Seperti apa namanya? Paku dan semisalnya. Kotoran dan semisalnya. Dia singkirkan itu bermanfaat. Atau mungkin hal-hal yang bisa membuat kepleset orang lain gitu loh. Kulit pisang lah. Atau kalau motor mungkin ada sesuatu besi atau apa yang kalau lewat motor di situ bisa kepleset. Maka disingkirkan. Maka ini efeknya masuk surga insya Allah. Diampuni dosa-dosanya. Itu di antara caranya. Nah, bagaimana dengan membuat portal ataupun polisi tidur? Zahirnya bertentangan dengan hadis ini. Membuat portal atau polisi tidur. Ya, membuat portal. Portal kan berarti dia penghalangan jalan. Baik portal permanen maupun portal temporary, cuma dari jam 10 sampai jam 5 kan gitu kan. Ya. Selesai atau gimana jemaah? Pak, kita lanjutin bulan depan atau gimana nih? Ya. Pak, jemaah gimana? Lanjut ya. Portal itu portal itu hanya boleh ditutup dengan kesepakatan maslahat masyarakat. Enggak boleh sepihak. Ya. Karena asalnya jalanan adalah untuk dilalui. Ya. Dan pihak provider. Kok provider sih? Apa kok perumahan biasanya apa Pak? Developer, ya developer. Baik developer apa pengelola. Itu dia kalau memang di situ sudah disepakati jalanan umum, bahkan pengelola pun tidak boleh dengan satu pihak secara zalim memportal jalan tersebut kecuali dengan kesepakatan atau keumuman kesepakatan, walaupun ada yang nggak setuju, keumuman kesepakatan dari masyarakat yang menghuni situ, daerah situ. Ya, karena mereka yang paling berhak untuk menikmati jalanan tersebut. Kalau mereka umumnya tidak ridha, maka tidak boleh kemudian pengelola menutupnya. Tapi pengelola ini jemaah, pengelola ini biasanya apa ya? Kalau mungkin teman-teman yang ngerti kontraktor dan misalnya pengelola ini sebagai owner dari jalanan, bangunan atau cuman mengelola jemaah? Biasanya gimana jemaah? Sok di share di sini. Biasanya gimana jemaah? Pengelola aja kan? Berarti kan nggak ada hak untuk hal-hal seperti ini kecuali dengan kesepakatan masyarakat. Taib, anggaplah beliau adalah owner dari perumahan ini dan semua rumah miliknya. Anggap aja gitu. Oke, anggap gitu. Oke. Dan jalan ini jalanan biasa umum buat masyarakat yang ngontrak di rumah owner ini. Apakah owner ini juga bisa langsung bikin sekat gitu aja? Tidak. Loh, kok bisa kayak gitu? Bukankah dia ownernya? Walaupun dia ownernya. Kenapa? Karena mereka ini telah membayar sewa jasa rumah dan mereka mendapatkan hak kenyamanan dalam hidup di lingkungan tersebut sehingga hak mereka sekarang lebih dipertimbangkan. Kayak begini contohnya jemaah. Kalau kita nyewa suatu rumah, ngontrak nih, ya, kita ngontrak di suatu rumah. Kita kan bayar per tahun berapa? 15 juta, anggap 15 juta. Atau 20 juta. Berarti kita punya hak apa? Hak mengelola atau hak ya bertempat tinggal di rumah tersebut. Ownernya kemudian memaksa tolong saya pengen bikin sekat antara kamarmu dengan dapur. Boleh enggak? Enggak boleh walaupun dia yang punya rumah. Kenapa? Karena sudah menjadi hak dari penyewa ini. Jadi enggak boleh sembarangan bikin portal walaupun ownernya. Lihat bagaimana petisi masyarakat kesepakatannya. Itu satu. Polisi tidur.
yang mungkin lebih ringan. Ya. Polisi tidur. Polisi tidur itu pun perlu dengan kesepakatan oleh warga yang biasa menikmati jalanan depan rumahnya. Memang jalan tersebut bukan milik warga, bukan milik umum. Kalau memang umum, milik swadaya kalau memang urunan. Tapi mereka adalah orang yang paling berhak untuk menikmati jalan tersebut. Nah, kadang ada seorang yang mungkin punya kekayaan dan punya kewibawaan atau egois kadang-kadang. Dia bangun rumah baru di situ. Kemudian dia nggak mau ada orang ngebut di depan rumahnya. Maka dia bikin sendiri. Apa? Polisi tidur di antar rumah besarnya. Situ satu, sini satu. Ada nggak yang kayak gitu jemaah? Ada. Dan saya pernah menemukan itu tetangga saya sendiri. Sehingga saya sebel juga. Tapi udah terjadi udah. Alhamdulillah udah pindah. Nah, ini tidak boleh dia melakukan seperti itu. Walaupun alasannya adalah supaya orang ngebut di depan rumahnya. Hatta alasannya seperti itu. Itu alasan untuk pribadi saja. Tapi jalan ini milik publik. Dan yang lebih berhak adalah masyarakat. Bukan cuma dia. Maka kemudian dia harusnya apa? Ngobrol ke warga lainnya. Minta persetujuan. Boleh nggak saya bikin portal? Kenapa? Karena portal ini termasuk adza. Portal ini termasuk rintangan. Ini yang perlu diketahui. Portal lagi apa namanya tadi portal? Polisi tidur. Ya. Polisi tidur ini termasuk adza, rintangan. Walaupun tidak berduri. Tapi kadang-kadang bentuknya kayak lebih nyelekit daripada duri. Kadang sampai mesin. Ya. Dok gitu kan. Portal yang nyebelin itu. Ya. Polisi tidur yang bikin kesel itu. Ya. Waduh. Tinggi banget ini. Nah, sepertinya ada peraturan daerah untuk ukuran portal kayaknya ada deh Pak. Masa nggak ada? Saya yakin ada. Untuk ukuran portal itu seharusnya ada peraturan daerah. Sebagian portal ada yang udah seperti gunung, lama gitu. Memang nggak tinggi banget, tapi lamanya itu bikin kesel. Ya, itu kalau misalnya ngebut, itu bukan jatuh di tempat, terbang gitu orang nanti. Ini juga zalim. Mau yang bikin pemerintah daerah lah, mau yang bikin orang situ lah, zalim. Karena itu bisa merusak mesin orang dan kendaraan orang. Jadi portal yang biasa, polisi tidur yang biasa aja, yang enggak merusak. Ya. Jadi pun harus ada standarnya gitu. Dan membuatnya juga pertama persetujuan dari apa? Dari masyarakat itu pertama. Kedua, harus ada pemilik otoritas yang membackup atau persetujuan dari pemilik otoritas seperti Pak RT, Pak RW atau kelurahan dan semisalnya. Karena kalau jalanan publik ya dibuat begitu saja polisi tidur semaunya, itu nanti semua orang buat seperti itu. Bahkan di sebagian dari gang atau jalanan ya biasa ini orang-orang yang berduit nih yang kadang-kadang semaunya itu baru berapa meter polisi tidur lagi, berapa polisi tidur lagi, berapa polisi. Kapan bangunnya kalau tidur terus gitu kayak main apa gitu dikit-dikit polisi tidur lagi, polisi itu bikin kesel. Itu kayak di tempat saya dulu ya pernah kayak gitu. Ya Allah ini dapat lagi kita sendiri yang warga situ aja resah dia. Emang siapa sih yang mau ngebut di sini gitu kan? Nah, jadi dipertimbangkan hal seperti ini. Diusahakan minimalisir, jangan terlalu banyak polisi tidur karena itu termasuk penghalangan dalam jalan dan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Memang ada maslahatnya supaya orang nggak ngebut, tapi nggak perlu diperbanyak, ya nggak perlu diperbanyak karena itu juga mengganggu orang ketika jalan, ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.